Jakarta. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani angkat bicara mengenai kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah satu pejabat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP. Anak pejabat DJP itu diketahui bernama Mario Dandi Satrio, yang saat ini sudah berstatus tersangka. Melalui akun Instagram, Sri Mulyani mengaku mendapatkan informasi mengenai penganiayaan itu setelah ramai di media sosial. Dia lalu menginstruksikan timnya langsung bertindak. Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, ucap Sri Mulyani. Mario Dandi Satrio juga disorot lantaran kerap bergaya hidup mewah. Dalam pemberitaan sebelumnya juga disebutkan Mario Dandi Satrio mengendarai mobil Rubicon sebelum melakukan penganiayaan. Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional, kata Sri Mulyani. Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku. Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu, imbuhnya. Duduk perkara. Mario Dandi Satrio diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang bernama David. Belakangan, diketahui David yang masih sebagai pelajar itu merupakan anak salah satu pengurus pusat GP Ansor. Ketua GP Ansor DKI Jakarta M. Ainul Yakin yang telah dihubungi sebelumnya mengatakan awalnya David yang sedang berada di salah satu rumah temannya disambangi sekelompok orang yang mengendarai Rubicon. David tiba-tiba dianiaya hingga berujung sampai saat ini tidak sadarkan diri di ICU. Masih belum sadarkan diri. Kondisi tak sadarkan diri di ruang ICU Rumah Sakit Permata Hijau akibat luka yang dialaminya, kata Ainul. Ainul lalu menjelaskan kronologi singkat penganiayaan yang dialami David. Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Korban, David, menerima pesan singkat dari mantan pacarnya berinisial A yang diketahui isi pesannya adalah niat si A yang ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban yang ada padanya, ucap Ainul. David, lanjut Ainul, lantas mengirimkan lokasi dirinya berada kepada A. Tiba-tiba muncul Mario Dandi Satrio bersama sejumlah orang mengendarai Rubicon menemui David. Dua orang yang turun dari jeep hitam tersebut lalu membawa korban ke gang sepi dan saat itulah korban mendapatkan tindakan pengeroyokan oleh dua orang pelaku tersebut.
Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka yang serius di area wajah sebelah kanan, kepala, robek pada bibir, dan saat ini korban masih dalam kondisi tak sadarkan diri di ruang ICU, ucap Ainul. Peristiwa ini lalu dilaporkan ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ainul mengatakan Mario Dandi Satrio merupakan anak salah satu pejabat pajak. Info kejadian pengeroyokan ini telah viral di kalangan Nahdien. Di media sosial, Twitter, khususnya banyak yang mendorong polisi untuk menangani kasus ini dengan seadil-adilnya dan untuk itu Banser Nu akan senantiasa mengawal kasus ini hingga tuntas, ucap Ainul. Penjelasan polisi. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi kemudian memberikan penjelasan. Dia memastikan Mario Dandi sudah dijadikan tersangka dan ditahan. Tersangka MDS, Mario Dandi Satrio, telah ditahan, ucap Ade Ari. Ade Ari juga memberikan kronologi singkat peristiwa ini. Dia mengatakan Mario Dandi Satrio menyambangi lokasi David setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari A, yang merupakan mantan kekasih dari David. Berawal adanya info dari saudari AA kepada MDS bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap AA, teman MDS, kata Ade Ari. Ade Ari mengatakan Mario kemudian mendatangi David, yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggerahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan. Kemudian setelah MDS bertemu David langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D, tuturnya. Dia mengatakan keributan antara tersangka dan korban dilerai oleh orang tua R. Kemudian, korban yang tergeletak dibawa ke rumah sakit. Mendengar keributan di depan rumahnya dan melihat D tergeletak di dekat pelaku, orang tua R langsung mendatangi dan melerai. Selanjutnya membawa D ke RS Medika Permata, Jalan Permata Hijau Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh security kompleks, ujarnya. Dan, Imek.